Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat Antepe, Shalom. Kami Majelis GKJ Menara Kasih Salatiga Jemaat Antepe mengucapkan selamat datang dalam ibadah Minggu Paskah keempat, tanggal 3 Mei 2020. Perkenanan kami membacakan warta jemaat minggu ini. Yang pertama, berhubungan situasi darurat virus corona COVID-19, ibadah minggu mulai 22 Maret sampai keadaan tersebut dicabut, dilaksanakan secara online di rumah keluarga atau gabung keluarga dengan tetap memperhatikan jaga jarak fisik maupun sosial. Yang kedua, pengkhotbah ibadah Minggu Paskah keempat 3 Mei 2020 pukul 8 akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joseph Pria Hadianto dari GKJN Ngampen Ambarawa. Minggu Paskah kelima 10 Mei 2020 pukul 08 oleh Bapak Pendeta Sari Trihono. Yang ketiga, petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Sabtu 9 Mei 2020 keluarga Antepe Ngampel. Yang keempat, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joseph Pria Hadianto atas pelayanan khotbah hari ini. Petugas kebersihan, persiapan, dan pelayanan ibadah hari ini, keluarga Bapak Suparno, Bapak Puji, Bapak Kostam, Bapak Sunardi, Ibu Sumiati, Ibu Sugiyarti, Ibu Kanti, dan Ibu Nunung, PWJ, pekerja bakti, dan semua warga Antepe, atas persembahan doa dan dukungan dalam persiapan dan pembuatan tempat parkir yang saat ini sudah siap digunakan untuk parkir dan kegiatan lain. Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, himbauan hadapi pandemi COVID-19, ikuti taati panduan, petunjuk dan perintah dari pemerintah dan WHO. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Antepe, dimanapun kita berada, termasuk yang mungkin sedang di rumah, berkumpul bersama keluarga, atau mungkin yang sedang berada di luar kota. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama tetap bersemangat, tetap menyatukan hati untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih karena Kau masih sayang kepada setiap kami, sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini dengan keadaan yang sangat-sangat baik. Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Kau akan hadir dalam hati kami, hadir dalam keluarga kami, sehingga kami bisa beribadah memuliakan nama-Mu selalu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau yang berkati ibadah pada minggu hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita memulai ibadah ini dengan penuh sukacita sambil memuliakan Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat 3 dan KPJ 182. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, badai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah reda. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Puji syukur lan panggungmu untuk ring yang agung, kami takkan jagat raya
Wangreksa kanthi setya Malubrata rinimatan Krana singin pangeran Jagat tentrem lan raharja Lamun manut pangrenya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus warga jemaat Antepe, marilah ibadah Minggu Paskah keempat pagi ini kita mulai dengan pengakuan bersama demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara langit bumi dengan segala isinya. Dialah satu-satunya sumber hidup, kasih, dan kebenaran sejati. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Salam damai sejahtera bagi saudara semua yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nah, saudara, kasih Tuhan dan karya Tuhan dalam hidup kita ini sangat-sangat besar dan sangat-sangat banyak. Terkhusus untuk karya terbesar dari Tuhan, yaitu untuk pengorbanannya sehingga kita bisa selamat dari maut. Maka, marilah kita bersama-sama bersyukur dan kita menaikkan pujian karya terbesar.
Perintah untuk hidup dalam kasih terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10, 11, dan 20. Demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama mengakui dosa kita, menyesali setiap dosa yang telah kita lakukan melalui doa pengakuan dosa. Saya hantar. Allah, sumber kasih dan hidup kami, Engkau sungguh mengasihi kami. Hanya oleh kasih-Mu kami beroleh rahmat, penebusan, dan hidup. Engkau menghendaki kami mengasihi-Mu dan sesama kami. Kami mohon ampun Tuhan atas ketidakmampuan kami mengasihi Engkau dan sesama kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara keluarga Antepe, kita bersama-sama menaikkan pujian penyesalan dosa melalui pujian Kaulah Harap. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20 sampai ke-22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Saudara, sebagai orang yang sudah menerima anugerah dari Tuhan, kini kita dipanggil untuk menjalani kehidupan baru yang sesuai dengan firman-Nya dalam Galatia 2 ayat ke-20. Mari kita baca bersama-sama.
Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, mari kita tanggapi berita anugerah dari Tuhan ini dengan bersama-sama menaikkan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita diberi waktu untuk menghaturkan persembahan pada Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita kepada Tuhan terambil dari Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Mari kita baca bersama-sama. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur
dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita aturkan persembahan diiringi dengan pujian KP 16 dan KPJ 34. Bagimu Tuhan dan uluk no pemuji. Bagimu Tuhanku, pujian syukurku, ya Tuhan yang Maha Kasih, pencipta hidup manusia. Bagimu pujianku ini. Turno panggunggo talasan pisungsung Rei Allah poro umat kang setya paring siraman tangan tandosaning jajan. Jangan syukur dukung ring setulur kesangun nyimpas samuan welino baning kabegan satengah wayangan papan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan pada Tuhan. Mari saya hantarkan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, untuk mengucapkan puji syukur serta terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, Engkau telah memimpin kami dalam ibadah minggu ini, dan terima kasih jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Bapa berkati Bapak Urabi, Bapak Pendeta Joseph yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapak, berkati juga kami Bapak, agar firman-Mu dapat kami terima, sehingga firman-Mu dapat menjadi bekal di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kesempatan pada kami untuk mengaturkan persembahan ini. Kiranya Bapa berkati, Bapa sucikan, baik persembahan rutin, persembahan pembangunan, persembahan khusus, dan persembahan yang lainnya. Berkati persembahan ini Bapa, berkati juga pengelola persembahan ini, agar persembahan ini bisa dipakai dengan seturut kehendak-Mu. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini, hanya kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembelajaran firman pada Minggu Paskah yang keempat ini didasarkan oleh ayat-ayat leksional. Saya akan membacakan dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10, dan di samping itu ada Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, Mazmur Tanggapan Mazmur 23, dan surat 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Bacaan dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 demikian. Gembala yang Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah
gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam memasuki minggu yang keempat setelah Paskah, kita akan belajar bagaimana mempersaksikan karya Allah dalam kehidupannya. Untuk itu, Komisi Ibadah di Antep memberi tema, sudahkah bersaksi dengan hidup berbagi kasih agape? Kita belajar tentang bagaimana Yesus yang merupakan karya Allah itu sendiri. Dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10 menceritakan bagaimana ajaran Tuhan Yesus yang menempatkan dirinya dengan perumpamaan sebagai seorang gembala yang sejati. Pengajaran ini disandingkan dengan ajaran orang Farisi dan pemimpin agama Yahudi yang digambarkan atau diumpamakan sebagai gembala upahan atau buruh gembala. Gembala yang sejati bertanggung jawab kepada semua dombanya, bahkan mengenal nama domba-dombanya. Berarti ada hubungan yang antara gembala dengan domba-dombanya. Sebaliknya, gembala upahan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan dan keselamatan para domba-domba. Itu yang ingin dinyatakan oleh Tuhan Yesus melalui Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai. Dalam bacaan leksionari yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 adalah tentang bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Mereka memegang ajaran Tuhan Yesus yang digambarkan dengan jemaat kecil yang sedang terus berkembang dan bertambah jumlah. Di mana jemaat mula-mula melakukan ajaran Tuhan Yesus dengan bersekutu dengan pengajaran, berkumpul, memecah-mecah roti, dan berdoa bersama. Yang kemudian dalam Kisah Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 42, menjadikan kelompok persekutuan ini adalah kelompok yang disegani dan dihormati oleh orang banyak. Saya sengaja menerjemahkan kata ketakutan dalam ayat 42 dengan kata disegani dengan
penuh orang. Itulah jemaat mula-mula atau jemaat perdana yang sedang berkembang. Bahkan jemaat perdana itu juga digambarkan dengan semangat yang tinggi untuk saling berbagi. Ada dua hal yang menarik. Pengakuan atas kuasa Yesus dan persekutuan menjalankan belas kasih. Confession atau mengaku kuasa Yesus dan compassion, berbelas kasih. Teologi altar, teologi pengakuan dilengkapi atau disandingkan secara bersama-sama dengan teologi sosial. Ini sangat penting. Bukan tentang pilihan mana yang penting, teologi altar atau teologi sosial, namun kedua-duanya sangat penting. Pengakuan atas kuasa Yesus itu penting, namun mewujudkan pengakuan itu dalam kehidupan sosial juga tidak kalah penting. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu pengalaman. Suatu kali ketika ada perayaan Natal di Kecamatan Ambon, saya waktu itu sebagai panitia mengusul bahwa perayaan Paskah dirayakan dengan cara membersihkan kota Ambarawa bersama-sama, berbagi bingkisan kepada para narapidana di LP, berbagi sukacita dengan para warga panti asuhan. Namun tiba-tiba saya diprotes oleh rekan pendeta yang, Pak Yosef, jangan pernah mengganti teologi penyembahan Allah dengan teologi. Maka saya jawab, sama sekali saya tidak ingin menggeser teologi. Namun saya hanya ingin melengkapi teologi Allah dengan teologi sosial. Bukan dengan menyebut nama Tuhan, Tuhan secara melankolis dan agung. Namun juga menemukan Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang tengah mengalami suasana yang tidak. Bapak Ibu sudah terkasih, di dalam wabah penyakit coronavirus 19 ini, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan? Berdoa, menyembah, memuji nama Tuhan di rumah-rumah, atau apakah juga menemukan kuasa Yesus yang menggerakkan hati kita semua untuk peduli, untuk berbagi dengan orang lain. Peduli supaya orang lain tidak tertular coronavirus. Maka kita pun keluar dengan memakai masker. Peduli berbagi masker, berbagi sembako, dan banyak hal lain. Peduli masalah krisis psikologi, krisis ekonomi, krisis kepercayaan terhadap pemerintah, kekhawatiran, ketakutan. Itulah yang harus kita atasi bersama-sama. Dan itu buah dari teologi altar, teologi penyembah yang menetes dalam kehidupan sosial. Itulah kehidupan. Bapak Ibu saudara terkasih jemaat Antepe, saat-saat ini dengan adanya pandemi coronavirus, kita tengah diuji. Nasib semua komunitas orang beragama sama. Mereka beribadah di rumah masing-masing. Lalu apakah buah dari ibadah di rumah masing-masing itu? Bukankah cara hidup jemaat yang pertama dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 hingga ayat 47 tadi memberikan suatu teladan yang baik bahwa kita akan tetap setia bertekun dari rumah kita masing-masing. Itulah wujud confession, pernyataan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Gembala sejati yang wajib mendapatkan kemuliaan namanya
dari kita semua. Dan buah yang kedua, dari rumah kita masing-masing, kita menggali hati kita, menggali rumah tangga kita. Apakah compassion, bela rasa, muncul dan ada di tengah keluarga kita? Bapak Ibu, itu cara mempersaksikan buah dari pengakuan Tuhan Allah Sang Pemelihara kita yang menetes, yang kita temui dari kehidupan di tengah-tengah rumah tangga kita, dalam wujud bela rasa yang penuh dengan cinta agape. Bapak Ibu sudah terkasih, sebagai di gereja kami ada hal yang mungkin tidak sama dengan gereja yang lain. Gereja kami ibadah rumah dilakukan bukan hanya sendirian, namun 2 rumah atau 3 rumah menyatu jadi satu. Kemudian majelis memimpin, atau bukan majelis, imam mungkin bergantian memimpin, jadi ibadah rumah tetap dilakukan secara liturgis. Dan hasilnya, dalam suasana pandemi ini, GKJ Ngampin, puji Tuhan, persembahan justru meningkat. Karena apa? Karena warga jemaat yang jarang pergi ke gereja, malah rajin pergi. Dan yang luar biasa, semua orang belajar. Warga, keluarga, juga saling belajar untuk ada yang melayani sebagai liturgi, ada yang melayani pujian, ada yang melayani doa persembahan, dan imam tetap mewartakan firman melalui pembacaan teks atau melalui penayangan khotbah yang disebarkan melalui WhatsApp ataupun membuat khotbah masing-masing yang temanya senang. Itulah yang kami lakukan. Bahkan di masa pandemi coronavirus ini, saya sebagai pendeta justru sangat rela mendata siapa saja yang terdampak. Kemudian mengusulkan kepada pemerintah desa bahwa nama-nama jemaat itu terdampak dan butuh didata. Jikalau suatu saat ada bantuan, maka data yang kami lakukan itulah yang saya berikan kepada pemerintah daerah setempat. Bahkan antisipasi PHK, jemaat kami banyak yang bekerja sebagai buruh. Dan hari ini mulai berjatuhan di rumah. Dan saya harus berkeliling, memotivasi mereka, menggali peluang. Beberapa di antaranya beralih menjadi pemproduksi masker. Beberapa ibu-ibu memasak di rumah, kemudian dibagikan, dijual kepada jemaat yang lain yang tidak berani keluar. Dan peluang-peluang yang ada digali. Saya katakan, Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu warga jemaat Ngampin sedang di PHK, sedang di rumah. Itu artinya Tuhan ingin menggali, mengajak panjenengan semua menggali potensi yang ada. Dan sebagai jemaat yang merasakan kasih agape, kita juga harus peduli kepada orang lain di sekitar. Jangan-jangan 2-3 rumah tengah menangis, tidak ada hal yang dimana, tengah membutuhkan sesuatu dan kita punya, maka itu saat kita berbagi kasih, berbela. Bahkan melalui jejaring sosial, kita tidak pernah membagikan sesuatu yang menakutkan, menyebarkan kengerian. Justru melalui media sosial, Bapak Ibu bisa memotivasi teman-teman, memotivasi saudara-saudara, memotivasi lingkungan dengan tetap bersemangat.
menggali peluang di masa krisis. Itu pula yang terjadi di jemaat mula-mula. Justru di tengah pandemi, kita diberi kesempatan untuk berkreasi dengan tetap setia beribadah di rumah-rumah ibadah. Kiranya pembelajaran kita bersama di dalam minggu ini bisa menjadi inspirasi. Jemaat mula-mula sukses sampai hari ini. Kita pun akan demikian. Di rumah, gali potensi, bertumbuh sama-sama dari rumah masing-masing. Memang gereja tertutup, bukan berarti gereja sebar ke rumah jemaat. Di sana ujian berkumandang, ayat-ayat diperdengar. Luar biasa. Melalui wabah coronavirus 19 ini, kita benar-benar menemukan gereja yang benar-benar hidup di tengah, di rumah-rumah kita. Kiranya pembelajaran bersama minggu ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak, Ibu, Saudara semua, warga jemaat Antep. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara dan keluarga. Amin. Mari Bapak, Ibu, warga jemaat Antep, kita bersama-sama berdoa, mohon saya didukung dalam doa agar doa kita pada pagi hari ini. Mari saya hantar. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah suasana pandemi coronavirus 19, kami masih diingatkan untuk beribadah. Meskipun saat ini kami beribadah di rumah masing-masing. Namun di balik semua itu, kami merasa saat ini pula gereja Tuhan tengah disebar di tengah-tengah masyarakat, di mana kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami akan tetap memuji nama Tuhan. Suara pujian dikumandangkan dari rumah-rumah. Bahkan jikalau memungkinkan, biarlah suara kami terdengar oleh masyarakat di sekitar kami. Bahkan Injil-Mu juga akan diperdengarkan di rumah-rumah dari tempat kami masing-masing. Pada pagi hari ini Tuhan, perkenankan kami bersatu hati dalam suasana doa. Kami bersama-sama dengan warga jemaat Antep memohonkan kesembuhan dan pemulihan. Juga kepada para adiuswa yang secara fisik sudah menurun daya imun tubuh, kekuatan. Namun berkat Tuhan tentu tidak terbatas di dalam kelemahan fisik. Secara khusus Tuhan, kami mau menyebut nama Bapak Paimin, Ibu Mariati Pujion, Ibu Juarsih, Ibu Rian, Mbah Tukiem, Ibu Narni Indra, Ibu Wagono, Ibu Wagino, Bapak Karmijan, dan Ibu Mita. Bahkan mungkin warga jemaat Antep yang pagi ini belum bisa kami sebut satu persatu, namun tengah merasakan sakit penyakit, bahkan dirundung suasana hati yang sedih. Tuhanlah sumber kesembuhan dan Tuhanlah sumber penghiburan dan kekuatan yang akan menolong setiap warga jemaat Antep yang berseru kepada Allah Bapa di sorga. Kami juga memohon hikmat, kekuatan, kewaspadaan, dan kerjasama dari seluruh elemen bangsa ini bersama-sama dengan pemerintah. Hingga kami bersama-sama menghadapi penyebaran coronavirus ini supaya tidak tersebar. Dan kami warga jemaat Antep juga mendukung supaya wabah coronavirus ini tidak menyebar, dengan kami tetap diam di rumah kami masing-masing, menjaga kebersihan. Bahkan kalau kami keluar pun, kami akan mengenakan
masker pelindung penutup mulut. Demikian pula Tuhan, kami berdoa mohonkan berulang. Biarlah persiapan pendewasaan jemaat Antepe bisa segera berlangsung dengan semua pihak yang mendukung. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi bukan rencana kami manusia, yang terjadi bagi jemaat Antepe ini. Kami menyerahkan segala sesuatunya, persiapan pembiakan pendewasaan jemaat Antepe ini ke tangan pengasihan-Mu yang penuh. Kami juga berdoa memohonkan berkat bagi majelis, pengurus program kegiatan gereja, pembangunan yang terus dilakukan. Tangan kami terlalu lemah, terlalu kecil. Namun kami mempunyai Tuhan yang tangannya berkuasa, bahkan maha kuasa. Itulah yang menjadi kekuatan kami, di mana warga jemaat Antepe ini terus melakukan pembenahan secara fisik, juga pembenahan secara spiritual maupun administrasi. Kami juga berdoa memohonkan berkat bagi pemerintah. Biarlah pemerintah dengan seksama, dengan teliti, bekerja sama dengan warga Indonesia, bahkan bekerja sama dengan negara lain, bersatu padu, mencari penangkal, mencari obat yang tepat untuk mengendalikan penyebaran coronavirus. Kami mempercayakan semua itu. Biarlah Tuhan turut campur di dalam usaha pemerintahan. Demikian pula Tuhan, di tengah suasana diam di rumah karena pandemi coronavirus ini, kami berdoa mohonkan berkat kiranya anak-anak-Mu yang tengah belajar, baik di sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan kuliah. Meskipun mereka belajar di rumah, namun membuat mereka semakin kreatif, semakin cerdik, semakin cerdas menghadapi situasi. Mereka terbiasa belajar dengan cara mereka sendiri. Dan kami juga memohonkan berkat di tengah suasana ini, mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan tidak seperti ketika wabah ini terjadi. Namun Tuhan, biarlah kami akan senantiasa bersyukur setiap hari. Karena dengan bersyukur, kami menemukan kebahagiaan. Dan biarlah kami saling bahu-membahu, saling menolong, menggali peluang kami masing-masing, menjadikan itu buah kreativitas setiap keluarga jemaat Antepe. Tuhan, doa kami mungkin tidak sempurna, namun kami percaya Tuhan akan melengkapi apa yang menjadi kebutuhan kami sepenuhnya. Dan kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami puji bersama. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa
sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara semuanya, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, warga Jemaat Antepe, Bapak Ibu Saudara telah menerima kasih dan kebaikan Allah. Oleh karena itu, pergilah dan hiduplah untuk berbagi kasih dengan kebaikan yang telah Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan. Seraya terus hidup dan bersaksi dalam karya nyata di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat. Ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Rohul Kudus menyertai saudara sekalian saat ini pula sampai selama-lamanya. Amin.